Pada pertemuan ini akan kita diskusikan adalah kelanjutan dari gardu induk ya. Dalam hal ini ada beberapa peralatan pendukung yang akan didiskusikan. Dalam sistem teknik tenaga listrik ini memang gardu induk ini yang paling banyak peralatannya ya, karena kondisi ya, letak ya, kemudian tegangan kerjanya memang sangat bervariasi ya. Sehingga ada gardu induk yang di luar ya, outdoor dan indoor, sehingga membutuhkan begitu banyak peralatan ya. Trafo tegangan ini bagian dari gardu induk ya. Trafo tegangan disebut juga sebagai potential transformator, adalah trafo yang berfungsi menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah ya, atau dilanjutkan lagi turun lagi menjadi tegangan rendah. Untuk sumber tegangan, alat-alat ukur dan alat-alat proteksi ya, artinya dari tegangan tinggi turunkan ke menengah kemudian ke rendah ya, karena ada beberapa alat-alat yang di dalam gardu induk itu yang memakai tegangan seperti tegangan di rumah tangga ya. Jadi untuk menggerakkan atau untuk mengatur atau mengaktifkan tenaga tegangan alat-alat ukur dan alat-alat proteksi ya. Umumnya saya katakan tegangannya ada tegangan rendah. Fungsi tegangan trafo tegangan atau potential transformator ya, adalah untuk memperkecil besaran tegangan pada sistem tenaga listrik menjadi besar tegangan untuk sistem pengukuran, jadi alat ukurnya ya, atau untuk alat-alat proteksi. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer. Ya, kemudian yang ketiga, memungkinkan standarisasi rating tegangan untuk peralatan pada sisi sekunder. Ya, primer, sekundernya trafo ini ya dimaksud ya. Penggunaan pemakaian tegangan sekunder potensial transformator antara lain adalah untuk metering atau pengukuran, ya, kV meter, MV meter, M variometer, ya, KWH meter, ya, ini alat ukur energi semua. Ya. Yang kedua untuk proteksi atau pengamanan, ya. Jadi ada relay, ya, relay jarak, distance relay, ada relay sinkron. Ya. Pada prinsipnya relaynya sama bekerjanya, tetapi ini relay di sini mempunyai fungsi yang berbeda. Ya. Ada relay berarah atau directional relay, ya. Relay frekuensi, kemudian ada relay tegangan. Ya. Semua ini digerakkan ya oleh suatu, jadi relay ini bisa berfungsi kalau ada sumber tegangannya atau beda potensialnya. Ya. Prinsip kerja trafo tegangan. Ya. Trafo tegangan sama dengan trafo pada umumnya ya. Arus bolak-balik yang mengalir melalui suatu inti besi, maka inti besi itu akan berubah menjadi magnet. Dan apabila magnet tersebut dikelilingi oleh suatu belitan, maka kedua ujung belitan tersebut atau komponen tersebut akan muncul beda tegangan atau tegangan listrik pada sekundernya ya. Ya bedanya dengan trafo biasa ya, tegangan arus dan dayanya kecil ya, daya yang kita kenal trafo kecil-kecil itu. Klasifikasi transformator tegangan dibedakan menurut tipe konstruksinya, yaitu trafo tegangan induktif ya, inductive voltage transformer atau electromagnetic voltage transformer yang terdiri dari lilitan primer dan lilitan sekunder, dan tegangan pada lilitan primer akan menginduksikannya ke lilitan sekunder. Ya, tetap ini referensi daftar dari trafo. Trafo tegangan kapasitif, ya, kapasitor voltage transformer, terdiri dari rangkaian kondensator yang berfungsi sebagai pembagi tegangan pada sisi tegangan tinggi dari trafo
pada tegangan menengah yang menginduksikan tegangan ke lilitan sekunder. Ya, ini memang harus saya harap Anda mereview kembali ya jenis-jenis trafo ini ada ya di ilmu fisika. Ya. Kapasitor. Kemudian yang ketiga ada trafo tegangan satu fase, ya, trafo tegangan dua fase, dan trafo tegangan tiga fase. Ya, 3 fase, 1, 2, 3 fase. Artinya generator ya, menghasilkan listrik yang dikeluarkan ada 3 fase. Nah, itu yang sudah kita jelaskan ya, bagaimana kita diskusikan bagaimana tegangan 3 buah alur tegangan 3 fase yang dikeluarkan dari generator. Ya, sehingga trafo tegangan ini harus berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan ya untuk 3 fase. Kalau generator menghasilkan 1 fase ya sudah, ya 1 fase yang diturunkan. Kalau 3 fase ya 3 fase harus diturunkan bersama-sama. Ya itu ada banyak ada banyak syaratnya ya untuk trafo 3 fase. Trafo arus. Trafo arus atau disebut juga dengan current trafo, transformator atau CT ya, berfungsi menurunkan arus besar pada tegangan tinggi menjadi arus kecil pada tegangan rendah untuk keperluan pengukuran dan pengaman. Ya. Menurut tipe konstruksinya ada yang tipe cincin ya atau ring type, ya. Kemudian ada tipe tangki minyak ya, tangki minyak itu sebetulnya seperti dalam trafo yang di dalam sebuah kontainer ya. Kemudian ada tipe cor-coran gas resin ya. Ya, jadi mounted gas resin type. Ya. Sekali lagi untuk ini hanya informasi ya. Kalau Anda ingin melihat lebih detail, coba Anda cari informasinya di khususnya mengenai peralatan-peralatan listrik tegangan tinggi. Arrestor. Nah, ini arrestor berfungsi sebagai alat untuk melindungi isolasi atau mengamankan instalasi peralatan listrik pada instalasi ya, dari gangguan tegangan lebih. Ya, dalam hal ini gangguan tegangan lebih ya, sebenarnya yang dimaksudnya adalah petir ya, yang diakibatkan oleh petir atau tegangan transient yang tinggi dari suatu penyambungan atau pemutusan rangkaian. Ya, alat yang bersifat sebagai bypass di sekitar isolasi yang bentuk jalan yang mudah dilalui oleh arus petir. Ya. Sistem pertahanan sehingga akan menimbulkan tegangan yang tinggi dan tidak merusak isolator peralatan listrik. Ya. Jadi arrestor ini sebenarnya fungsinya adalah untuk penangkal petir ya. Ya, tapi penangkal petir khusus ya. Ada bermacam-macam tipenya. Penangkal petir yang kita lihat di perumahan atau di gedung-gedung itu seperti tiang ya, ada ujungnya ada tombaknya, kayak tombak gitu. Itu yang akan menangkap petir ya, ya, kemudian langsung dialirkan ke tanah, ditanahkan. Ya, sehingga muatan elektron yang besar itu langsung terbuang ke tanah ya. Jadi tidak merusak peralatan, merusak bangunan. Ya. Nah, di sistem gardu induk ini ada ya, ada juga penangkap petir yang disebut dengan arrestor. Ya. Bypass ini harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aliran daya ke konsumen. Ya, ada tegangan tinggi mendadak menyambar gardu induk, ya, tidak mengganggu sistemnya, ya sistem trafonya, menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, ya, tetapi gardu induk ini aman dari sambaran petir. Ya. Jadi pada keadaan normal, arrestor berlaku sebagai isolator. Bila ada petir, maka alat ini bersifat konduktor, ya, mengalirkan elektron ya, yang tahanannya lebih rendah. Tahanannya rendah sehingga elektron itu mudah melalui konduktor ini. Ya, sehingga harus disalurkan ke tanah.
bentuknya salah satu ya, salah satu bentuk yang ini saya ambil gambarnya bentuk arrestor ini adalah setelah tegangan tinggi karena petir hilang, arrestor harus dapat ya ini di dalam itu ada apa namanya zinc ya, zinc oksid ya. Ini harus kembali menjadi isolator sesuai dengan fungsinya, maka arrestor dipasang pada setiap ujung saluran udara tegangan tinggi yang memasuki gardu induk. Ya, sehingga mungkin Anda sering melihat ini, ya, ada yang bentuk seperti ini sebagai isolator dan ada yang bentuk seperti ini adalah sebagai arrestor. Ya. Bentuk umum arrestor yang digunakan pada gardu induk ini adalah seperti ini. Ya. Nah ini, ya, ini ada yang disebut dengan zinc oxide, ya, zinc oxide arrestor, ya, terdiri dari beberapa bagian yang ditaruh di sini ya. Kemudian dia ditutup, ditekan di sini ya di dalamnya. Ya. Arrestor ini terdiri dari sejumlah piringan zinc oksida padat. Ya. Cakram ini disusun satu persatu membentuk tumpukan silinder. Ini, ya. Jumlah piringan oksid yang digunakan per penangkal petir tergantung pada peringkat tegangan sistem. Ya. Saluran udara tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan sebagainya. Tegangan menengah, tegangan rendah. Tumpukan ini dimasukkan di dalam wadah, ya, silinder dari polimer atau porselen. Kemudian tumpukan ditempatkan dalam rumahan, jadi seperti kontainer ya, dan ditekan, dipegang ya oleh beban bekas yang berat, diikat ketutup pada ujung di atasnya, ditutup ya, ditekan ya. Terminal koneksi peralatan untuk saluran diproyeksikan dari tutup atas dan terminal koneksi untuk bumi bawah ini ya. Itu langsung ditutup pada pada istilah boom ini ya. Nah, jadi ini sambaran petir di atas, kemudian ini adalah langsung ke pertanahan. Panel kontrol. Jenis-jenis panel kontrol yang ada dalam suatu gardu induk terdiri dari panel kontrol utama, dan panel relay. Panel kontrol utama yang terdiri daripada panel instrumen dan panel operasi. Ya, pada panel instrumentasi terpasang alat ukur dan indikator gangguan. Dari panel ini, alat-alat tersebut dapat diawasi dalam keadaan sedang beroperasi. Indikator-indikator yang ada pada panel kontrol antara lain 40 volt AC volt, ya, 24 volt DC charger, 110 volt DC charger, kemudian ada pressure gauge ya, low pressure gauge ya. Jadi ini alat ukur semua ya, sehingga terlihat berapa tegangan, ya, terlihat berapa arus ya. Kemudian ini ada juga untuk charger ya, untuk power ya, apakah dia masih bekerja dengan baik atau tidak memberikan charging pada baterai ya. Yang kelima, distance protected drift ya, alat pemutus dari jadi itu proteksi ya, suatu jarak jauh ya. Isolating switch and load control ya. Ada auto recloser ya, auto recloser itu pemutus otomatis ya. Jadi seperti kalau kita di mesin-mesin industri tegangan 380 itu sering kita menemukan yang disebut dengan orang menyebutnya adalah sebagai pemutus arus ya. Yang dipakai di sana adalah suatu sistem bimetal. Ya. Jadi kalau ada arus lebih, ya, terjadi kenaikan temperatur, kemudian bimetal itu akan membengkok ya, karena terdiri dari dua bimetal, kemudian memutuskan arusnya ya. Ada PLC equipment ya. Ini ya memang ada seperti ini, tapi ada penjelasan tertentu ya. Programmable logic control ya. Breaking failure protective trap. Ya. Jadi breaker ini ya mirip dengan ini ya. Ya. Jadi kalau ada failure ya, ada misalnya ada suatu kegagalan kerja, maka breaker ini bekerja. Motor overrun ya, ada saat
aparatus motor volt 150 kV ya, ada bus bar sudah kita sedikit singgung, itu adalah apa pengantar-pengantar listrik yang membawa tegangan listrik ya, membawa daya ya. Bus bar protection volt, bus bar VTIC secondary MCB volt ya, manage secure breaker ya. Kemudian ada bus bar breaker failure protection trap ya. Itu nama-nama peralatan yang ada itu ya dalamnya. Ini adalah kalau Anda ingin melihat lebih atau mengetahui lebih jelas, Anda bisa mencari di referensi ya, apa sebenarnya peralatan-peralatan ini. Ya. Pada panel operasi terpasang skakal operasi pemutus daya, ya, pemisah serta lampu indikator posisi skaklar dan diagram rel. Ya. Diagram rel atau bus bar, ya, skaklar dan lampu indikator diatur letak dan hubungannya sesuai dengan rangkaian yang sesungguhnya sehingga keadaan dapat dilihat dengan mudah. Ya. Itu di atas sebuah seperti papan gitu ya, ya terlihat ya. Di sana ada garis-garis bus bar, garis-garis rel-rel dari aliran listriknya, kemudian ada trafo, ya gambar trafo sekunder primer ya, apa yang kemudian ada pemutus arusnya yang menggambarkan seperti skaklar ya, lambang skaklar dan sebagainya. Ya. Panel relay. Pada panel ini terdapat relay pengaman untuk trafo dan sebagainya. Ya, perlu diketahui, coba Anda review lagi apa itu relay ya. Relay itu adalah sebuah alat ya seperti switch ya, yang dioperasikan melalui suatu sistem magnet. Ya. Relay tersebut mudah-mudahan Anda sudah tahu ya. Kalau diberikan tegangan listrik dia akan bekerja. Ya. Dia akan di dalamnya ada suatu gulungan ya, sehingga begitu diberikan tegangan listrik dia menjadi magnet, kemudian menarik tuas untuk menghubungkan kontaktor-kontaktor. Ya, itu sepintas ya. Kalau kurang jelas di review lagi. Ya. Relay mengenal pengaman diferensial trafo dan sebagainya. Bekerja relay dapat diketahui dari penunjukan pada relay itu sendiri dan pada indikator gangguan di panel kontrol utama. Jadi kalau dia mati terlihat dia membuka ya, itunya panel-panel yang ada di kartu induk. Pada kartu induk ada yang memanfaatkan sisi depan dari panel ya, dipakai sebagai panel utama dengan instrumen dan saklar. Ya. Kemudian sisi belakang dipakai sebagai panel relay ya, untuk menempelkan relay-relay yang mengatur, yang artinya melakukan hubungan atau pemutusan dan sebagainya. Ya, itu ditempelkan pada bagian dari panel belakang dari panelnya. Pada kartu induk yang rangkaiannya rumit, maka panel relay terpasang pada panel tersendiri. Jadi tidak satu di muka dan belakang, tetapi panel terpisah tersendiri-sendiri. Nah, itu yang kita diskusikan sekarang ini adalah kartu induk secara umum ya. Jadi itu adalah kartu induk yang secara umum ada ya sering kita lihat. Baterai. Sumber tenaga untuk sistem kontrol dan proteksi selalu mempunyai keandalan dan stabilitas yang tinggi. Ya. Maka baterai dipakai sebagai sumber tenaga kontrol dan proteksi pada kartu induk. Ya, kartu induk itu ada banyak baterai-baterai ya. Baterai seperti baterai mobil itu ya. Peranan dari baterai sangat penting karena pada saat gangguan terjadi, baterai sebagai sumber tenaga untuk memberikan alat kontrol dan proteksi. Ya. Jadi kalau ada masalah, ya, baterai ini yang menggerakkan bisa mensuplai panel-panel ya, relay-relay, switch on dan sebagainya ya, untuk pengamanan ya, misalnya ada sebuah oil seeker breaker ya, jadi pemutus arus yang memakai sistem hidrolik ya, itu harus ada sumber listriknya ya, yang dipakai ada baterai ya, dalam hal ini baterai dianggap sebagai sumber yang selalu siap ya. Ya tentunya baterai-baterai itu harus dikontrol ya, ada umurnya. Jadi jangan sampai pada waktu terjadi suatu gangguan ternyata baterai tidak mampu
melayani peralatan tersebut karena baterai sudah mulai rusak. Ya. Menurut bahan elektronik yang digunakan, maka baterai dapat dibedakan atas dua, yaitu baterai timah hitam. Ya. Yang kita lihat ya, yang kita pakai sering dipakai di mobil-mobil. Ya. Ada dua macam baterai timah hitam, yaitu yang lead antimoni dan lead yang kalsium. Nah, baterai alkali, ya, storage baterai. Bahan elektroniknya adalah larutan alkali, ya, potasium ini hidroksid. Ya. Di mana baterai alkali ada dua macam, yaitu nickel iron alkaline, ya, storage baterai. Ya. Kemudian ada nickel cadmium baterai, NiCd. Ya. Orang bilang sering juga nikat gitu ya. Nah, ini yang baterai-baterai mungkin lebih bisa diandalkan ya. Busbar. Busbar adalah rel berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan trafo-trafo tenaga saluran udara, tegangan tinggi, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima atau menyalurkan tenaga atau daya, ya, tenaga power dan daya listrik. Bahan dari rel terbuat dari bahan tembaga, ya, bar koper atau hollow konduktor. Pada dasarnya sistem rel busbar dapat dibagi menjadi satu rel tunggal. Ini rel tunggalnya busbar ya. Kemudian ini adalah yang ke konsumen ya, atau yang masuk ke trafo. Ya, jadi dari busbar ini masuk ke atau trafo. Ya. Kita lihat yang CT ini trafo, yang PT ini juga trafo, ya ini juga trafo. Nah, ini kita nggak tahu ya kemana ini trafo tegangan rendah tinggi dan sebagainya, tetapi kita lihat ini adalah ada rel utamanya ya. Jadi misalnya ada gangguan pada rel utama ini ya terpaksa harus diputus ya, karena diputus maka mungkin ada bagian yang harus lampunya mati ya, atau terganggu suplai listriknya. Rel tunggal ada sistem rel paling sederhana karena hanya memerlukan sedikit peralatan dan ruang, maka dari segi ekonomi sistem ini sangat menguntungkan. Sistem ini dapat dipakai pada gardu induk berskala kecil yang hanya mempunyai sedikit saluran keluar. Ya, mungkin saluran sekunder sedikit. Namun jika terjadi gangguan, pelayanan aliran listrik akan terputus sama sekali. Itu seperti saya sebutkan sebelumnya. Ya, ada gangguan di daerah ini harus diputus semuanya ya. Misalkan ada di sebelahnya ini ada lagi supply ya. Ya. Sehingga karena ada gangguan di tempat ini harus diputus semua. Jadi mereka di sebelah kanannya ini semua terdampak. Baik. Yang kedua adalah rel ganda. Nah, ini busbar dengan rel ganda. Ada saluran pertama, saluran kedua. Ini sama, ya tegangannya sama. Cuman sistem ini menguntungkan. Ya. Misalnya, ya, misalkan yang terganggu adalah ini ya. Kita hanya putuskan ini, dua ini. Ya. Tidak perlu kita memutuskan yang utama. Ya, misalkan contohnya, ya, seperti ini, yang ternyata yang harus kita putuskan adalah L2. Ya, L2 ini mau mengalami yang namanya gangguan cukup macam-macam ya. Berarti mati semua. Ya. Nah, karena ini terganggu ini harus diputus. Ya, tapi masih ada rel pertama. Kita sambungkan sehingga bagian ini tidak terganggu. Ya, tetap masuk, ini diputus karena diganti, diperbaiki. Ini bisa masuk juga ini diputus karena diperbaiki ya. Sehingga konsumen ya atau trafo sekunder atau mungkin juga trafo tegangan tinggi atau menengah dan sebagainya tidak terganggu. Ya, tidak terganggu karena rel ini bisa diperbaiki atau rel ini bisa diperbaiki tanpa mereka harus diputus arusnya. Nah, ini rel ganda adalah tipe gardu induk dengan dua rel pengumpul daya. Umumnya daya yang terkumpul dan daya yang tersalurkan lebih besar daripada sistem rel tunggal. Apabila terjadi gangguan pada salah satu rel, jadi tegangan lebih tinggi ya, dapat kita memindahkan beban ke rel lain yang tidak terganggu, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, ini adalah gambar jadikan satu tadi ya. Kalau tadi kita sudah lihat yang
rel ganda, ya, bus bar dengan rel ganda, kemudian ini yang single, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kalau ada gangguan di rel 1 ini, ya, maka ini dimatikan nggak masalah, tetapi rel 2 ini tetap mensuplai pada konsumen, ya. Sedangkan kalau rel tunggal ini memang lebih sederhana, ya. Cuman yaitu begitu ada gangguan ya diputus, ya, terpaksa ada pemadaman. Ya. Tuh, ada rel gelang. Ya, ada yang single, double, ada rel gelang. Ya. Rel gelang atau ring ini memerlukan ruang kecil dan baik untuk pemutusan bagian dari pelayanan dan pemeriksaan pemutusan beban. Ya. Sistem ini jarang dipakai karena punya kerugian di sisi operasi dan sistem ini tidak begitu luasa seperti pada rel ganda. Ya. Baik, jadi saya tidak punya diagramnya, ya, tapi dalam hal ini yang paling dipilih ya adalah yang rel ganda. Sistem pertanahan titik netral atau grounding, ya, atau titik nol, ya. Pentanahan titik netral atau disebut juga dengan neutral ground resistance (NGR) adalah suatu sistem melalui kumparan Peterson, ya, tahanan atau langsung berfungsi, ya, menyalurkan arus gangguan fase pada sistem. Arus yang melalui pentanahan merupakan besaran ukur alat proteksi. Pada trafo, sisi primernya ditanahkan dan sisi sekundernya juga ditanahkan. Ya, maka gangguan fase ke tanah di sisi primer selalu dirasakan pada sisi sekunder, ya, dan sebaliknya. Nah, ini adalah gambar atau foto sebuah kartu induk ya, outdoor. Ya, tidak terlalu terlihat di sini ya, yang mana yang masuk ke primernya dan mana yang keluar dari sekundernya, ya. Jadi mana yang tegangan tinggi, ya, menuju tegangan menengah atau tegangan rendah. Ya, tetapi gambar ini menunjukkan kalau misalnya suatu saat Anda melakukan perjalanan di luar kota, Anda akan melihat ya bahwa kalau terlihat lokasi seperti ini adalah sebuah gardu induk. Ya. Kita lihat ada beberapa arrestor di sini, kemudian ada panel, tapi saya tidak melihat trafonya ya. Trafonya masih di dalam masuk di dalam gedung ya, ada ya, tapi tidak terlihat di sini. Nah, kira-kira seperti itu.